Ketika ayahnya meninggal, Merdeka mendapat inspirasi. Papa adalah orang yang praktis dan realistis. Ia juga seorang yang bijaksana, luhur budi pekertinya, dan ekonomis. Ia pasti tidak suka segala bentuk kemubaziran, termasuk yang menyangkut jasadnya sendiri. Setelah 3 jam berpikir terus-menerus, akhirnya Merdeka memutuskan untuk memotong kedua tangan bapaknya dan kemudian dipasangnya di tubuhnya sendiri. Ia juga hampir saja hendak memotong kedua kaki papanya. Tetapi dokter yang memasang memprotes. Sebab ia melihat ada penyakit di kaki orang tua itu. Tangannya saja cukup. Kau cukup mewarisi ringan tangannya. Tidak perlu darah petualangan di kakinya. Jangan. Nanti kamu keluyuran ke sana kemari seperti gombal, kata dokter. Merdeka nampaknya kecewa sekali, tapi terpaksa manut. Walaupun begitu, ia masih punya usul kecil dengan malu-malu kucing yang menunjuk alat kelamin bapaknya. Bagaimana kalau anunya, Dok? Kelihatannya masih bagus. Dokter termenung sejenak. Kemudian mengambil mikroskop, lalu memeriksa dengan teliti. Akhirnya dengan sebuah alat, ia mencoba mengetes alat vital itu. Ternyata jika ada energi masih berfungsi dengan baik. Apalagi ukurannya termasuk gagah. Merdeka nampak tertawa dan bangga. Tetapi kemudian dokter menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Secara etis, ini pasti akan menimbulkan skandal. Secara praktis, pasti akan mengakibatkan krisis moral. Dan dari segi hukum, bisa diancam sebagai mengkampanyekan Oedipus kompleks. Karena termasuk barang impor yang tidak sesuai dengan politik kepribadian kita. Terus, resikonya sangat berat. Loh, tidak apa. Itu malah bagus. Ini kan eksperimen. Semakin tinggi tantangannya, maka akan semakin tinggi nilainya sebagai sebuah pencarian. Ini adalah sebuah revolusi yang tak berdarah dan murah. Sebuah kebangkitan nasional yang tanpa pembunuhan. Kecuali memanfaatkan orang yang sudah dibunuh oleh Tuhan. Dokter tetap menggeleng. Tidak. Aku tidak berambisi bikin revolusi. Tidak mau ikut menanggung resikonya. Biarpun aku edan, aku belum kentang. Jadi, aku tidak bisa selalu mengatakan bisa. Meskipun memang bisa. Karena masih ada faktor-faktor X yang selalu aku pertimbangkan di dalam pengembaraan,ku mencari kebahagiaan di dunia fana ini. Oh, sudah. Dokter kok jadi sentimental sekarang? Sudah, kerjakan saja. Biar saya yang menanggung resikonya.
Dokter tinggal menyumbangkan keterampilan. Tanggung jawabnya urusan saya. Anda harus bisa berpikir sederhana. Cobalah sedikit revolusioner, dokter. Aku revolusioner. Jiwaku cukup revolusioner. Tetapi dalam hati toh, itu tidak cukup. Sudah pasang saja alat vital itu, kan mubazir jika dibusukkan di tanah. Coba, apalagi yang bisa kita manfaatkan? Matanya, jantungnya, buah pinggangnya, atau giginya. Dokter menggeleng. Masalahnya begini. Organ tubuh ini memang kelihatannya baik, tapi dia sudah terlatih untuk melakukan sesuatu dengan pola tertentu. Pola berpikir almarhum, ideologinya, filsafat hidupnya, gayanya, aksinya, serta kebiasaan-kebiasaannya sudah terbina. Sulit untuk mengubahnya lagi. Aku bisa mencangkokkan ini ke tubuh saudara merdeka. Tapi aku tidak bisa menjamin kalau dia bersedia tunduk di bawah perintah saudara. Bayangkan kalau terjadi sebaliknya. Kalau seandainya Anda sendiri yang diperintahnya. Bayangkan, buat apa Anda bernama merdeka kalau pada akhirnya tidak merdeka? Ini baru satu resikonya. Yang lainnya, merdeka tak tahu. Kalau saya bodoh, memang bisa saja alat vital papa memerintah saya. Tapi saya kan tidak sebodoh itu. Percuma dong. Kita lahir belakangan kalau tidak lebih pintar dari papa-papa kita. Ini dialektika kehidupan seorang merdeka. Jadi dokter, kecemasan Anda manusiawi, tapi sebenarnya tidak rasional. Dus, pasang sajalah. Apanya yang dipasang? Alat vital itu. Dokter bingung. Jadi, Anda mau punya dua? Bukan hanya dua, kalau bisa 10 juga saya mau. Dan dengar, saya tidak mau dipasang di tempat yang sama. Itu namanya tidak kreatif. Saya ingin Anda berimprovisasi sedikit. Pasang saja di sini. Merdeka tanpa ragu-ragu. Kemudian menunjuk ke tengah-tengah dahinya. Di sini, tepat. Seakan-akan ia menjadi pipa penyalur apa yang dihasilkan oleh perut. Dokter bengong. Dan kemudian menggelengkan kembali kepalanya. Merdeka marah. Apa sih ini? Apa sih? Dokter kok lamban sekali. Dari tadi cuma bengong, menggeleng. Sudah, pasang saja sebelum dia busuk. Ayo, saya tidak perlu membentak, bukan? Dokter menggeleng. Dan kemudian mendekatkan mulutnya berbisik. Begini, Merdeka. Soalnya bukan apa-apa. Eksperimen begini sudah pernah dicoba. Cuma tidak diteruskan karena hasilnya kurang memuaskan. Maksud saya, setelah selesai dipasang, karena organ ini biasa terletak di bagian bawah, dekat dengan tanah, ia menolak
untuk diletakkan di atas. Lalu ia berontak sedemikian rupa, sehingga kita terpaksa berjalan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Bagaimana dokter tahu itu? Ya, karena eksperimen itu pernah aku coba sendiri. Oh, hebat, hebat. Sayang, dokter tidak punya darah revolusioner yang sejati. Justru itu yang aku inginkan. Berjalan dengan kepala terbalik, mengingkari hukum gravitasi bumi. Ya ilah, apa tidak sedap? Ayo dokter, jangan buang waktu. Langsung saja tancap. Walhasil, setelah digertak, akhirnya dokter mau juga memasang alat vital itu di kening Merdeka. Dan sebagaimana yang dikatakannya, setelah selesai dipasang, Merdeka tidak bisa lagi berdiri tegak di kakinya sendiri. Karena kepalanya jadi terlalu berat. Dan kemudian ia terpaksa berjalan dengan kedua tangannya. Bagaimana rasanya? Tanya dokter cemas. Merdeka tertawa cekakakan. Wah! Hebat! Hebat, dokter! Bukan hanya dunia jadi terbalik, tapi nilai-nilai juga ikut terbalik. Yang buruk jadi indah. Yang keras jadi lembut. Yang tidak cinta jadi cinta. Yang tidak adil jadi adil. Dan yang salah jadi betul. Fantastis. Saya puas dengan akrobatik ini. Dokter heran, tapi terpaksa ikut bergembira karena melihat langganannya puas. Hanya saja sebulan kemudian Merdeka muncul tergesa-gesa. Dari luar kamar praktik, ia sudah berteriak seperti orang histeris. Dokter! Dokter meloncat dan memeluk Merdeka. Ada apa, Merdeka? Aku kesepian. Kenapa kamu tidak bilang aku bisa kesepian berjalan terbalik sendirian? Kenapa kamu tidak bilang dulu? Dokter menggeleng. Aku lupa. Aku lupa, Merdeka. Copot lagi. Copot lagi. Aku tidak mau kesepian. Ayo. Dokter menggeleng. Aku bisa memasangnya. Tapi aku tidak bisa mencopotnya. Bohong. Kamu bisa. Kamu hanya tidak mau. Dokter terus menggeleng. Kenapa kamu tidak mau?
Tiba-tiba dokter menangis. Matanya yang tua masih bisa mengeluarkan air mata. Tubuhnya gemetar. Sudahlah, sudahlah, Merdeka. Biar saja begini. Biar saja begitu. Berjalan dengan kepala terbang. Biar sepi. Tahan saja. Itu baik. Itu akan lebih baik. Maksud saya, itu akan lebih bermanfaat. Oh, oh, oh. Aku sudah tua. Aku sudah capek ngomong sama orang. Mereka tidak akan percaya. Lebih gampang buatku kalau ngomong pakai contoh. Sudahlah, biar saja. Bijaksanalah. Kuatkan imanmu. Jadilah contoh. Jadilah pahlawan. Agar yang lain-lain tidak mengikuti keedananmu. Oh, dokter tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya. Dia jatuh pingsan. Merdeka tinggal sendirian di antara alat-alat yang ajaib dalam dekapan bau obat-obatan yang telah mencapai taraf kemajuan yang begitu tinggi. Hatinya kosong, makin sepi saja tanpa titik henti.